Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih di bulan Muharram ini kita disebut dengan bulan Allah. Hal ini disebabkan karena bulan Muharram merupakan bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat memiliki keistimewaan yang besar, dan banyak hal sejarah terjadi di bulan ini, dan teman-teman bisa nonton video aku sebelumnya. Bulan Muharram ini Nabi SAW telah memberikan hadis pada saat dulu tentang keistimewaan di bulan Muharram, maka Allah akan mengampunkan dosa kita di tahun lalu. Dan banyak para ulama yang berpendapat tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan berpuasa di 10 hari di bulan Muharram aja, ada yang mengatakan di 9 dan 10 hari di bulan Muharram, dan ada yang mengatakan berpuasa di 1 sampai 10 bulan Muharram, dan ada yang mengatakan berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Hari ini terserah kita mau ngikutin yang mana, yang pastinya semua itu bagus. Salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini adalah ketika 10 bulan tersebut, pada saat itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi pada saat itu juga Nabi menemukan para Yahudi sedang berpuasa. Lalu Nabi bertanya nih, kenapa mereka berpuasa? Para Yahudi itu menjawab, karena pada saat itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Makanya mereka itu merayakan dan mengingat sejarah tersebut dengan berpuasa. Lalu Nabi menjawab, aku lebih berhak berpuasa. Dan pada saat itu juga Nabi menyuruh umatnya untuk berpuasa. Yang namun setelah adanya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini kan diwajibkan, tapi puasa di 10 hari di bulan Muharram ini disunatkan, tapi dikuatkan dengan hadis yang aku katakan tadi. Dan kalian tahu di bulan ini kita berpeluang untuk dikabulkan sebagai semua doa-doa kita. Dan hari ini aku temuin hadis yang the power, yaitu ada 3 golongan orang yang akan dikabulkan doa. Ada 3 golongan orang yang berpeluang dikabulkan doa. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kayak dia berpuasa dari pagi sampai sore, pada saat dia berbuka, dia dianjurkan berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Dan yang ketiga yaitu di orang-orang yang terzalimi. Di tahap berpuasanya, kita bisa berpuasa, memaksimalkan berpuasa di bulan ini, karena ada hal-hal yang dalam hidup kita perlu ada pengkabulan doa, karena hal yang mengubah takdir itu doa guys. Jadi jangan sia-siakan bulan ini untuk kalian supaya dikabulkan doamu. Dan kalian tahu ada 2 sunnah Nabi di hari Asyuranya. Yang pertama, berpuasa seperti yang aku katakan tadi akan diampunkan 1 tahun yang lalu dosa-dosamu. Dan yang kedua yaitu mengembirakan ahli keluarga atau keluarga kita dengan mensiapkan makanan atau perlengkapan, karena jika kamu melakukan itu, maka Allah akan memurahkan, Allah akan memberikan, dan Allah akan meluaskan rezekimu di tahun itu. Dan baru saja semalam aku dengar ada satu ustadz nih mengatakan tentang kalau di hari 10 di bulan Muharram ini kita dianjurkan ngebaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hal ini dikarenakan kalau kita membacakan ini, Allah akan menghindarkan kita dari keburukan sepanjang tahun baru Islam ini. Lagi-lagi aku mengklaim aku masih belajar, dan aku cuman ingin tahu, cari tahu, lalu aku nge-share kepada teman-teman. Semoga video-video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jikalau ada kesalahan atau ada penambahan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai forum saling belajar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, assalamualaikum.